Perkenalkan, nama saya Devina Nurkitriana dengan NIM 23080314052. Perkenalkan, nama saya Nadila Laili Ramadhani dengan NIM 23081314058. Perkenalkan, nama saya Desi Novitasari dengan NIM belakang 074. Baik, di video kali ini kami akan menjelaskan terkait tema ekonomi Islam dan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat dengan IPTEK, serta contoh singkat terkait tema tersebut. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, termasuk Al-Quran dan Hadis. Sistem ekonomi ini mempelajari masalah-masalah masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam seperti simpan pinjam, investasi, dan kegiatan lainnya. IPTEK merupakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi. Dalam perkembangan IPTEK, umat Islam dapat mengembangkan ajaran Islam sendiri dan mengembangkannya dari orang-orang non-Islam, tetapi dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran hukum Islam. Ekonomi Islam mengatur peranan pemerintah dalam mencegah penyimpangan dari sistem Islami seperti adanya monopoli dan barrier to entry atau kejahatan dalam mekanisme ekonomi. Cerita pendek tentang ekonomi Islam dan IPTEK. Ketika Nabi Muhammad SAW diwajibkan untuk mengusir orang-orang yang tidak percaya, beliau meninggalkan Mekah dan berpindah untuk ke Madinah. Beliau dan sahabatnya mengalami kekurangan dari segi pangan dan perlengkapan. Namun beliau tidak patah semangat dan berusaha terus membangun komunitas baru di Madinah. Beliau membawa orang-orang yang tidak percaya tentang kepentingan pendidikan dan pelajaran. Beliau menjadi guru bagi mahasiswa-mahasiswi dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang penting, termasuk ilmu ekonomi dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan IPTEK. Beliau mengajak mahasiswa belajar dan memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berasal dari Al-Quran dan Hadis. Mengajak mahasiswa untuk memahami konsep-konsep ekonomi Islam seperti hukum dan tawanin yang berwujud dalam hadis adalah hukum adalah ketika sesuatu yang dibuat dan tawanin adalah ketika sesuatu yang dihapus. Beliau juga mengajak mahasiswa untuk memahami konsep-konsep IPTEK yang berwujud dalam hadis, yaitu suatu bangsa yang tidak memiliki ilmu pengetahuan maka akan menjadi bangsa yang tidak akan berjaya. Dengan kepemimpinan dan kepemahatan beliau dalam suatu komunitas di Madinah ini telah berubah dan berusaha untuk membangun ekonomi yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan IPTEK. Tidak hanya itu saja, beliau juga membantu para mahasiswa untuk membangun usaha-usaha yang berkaitan dengan IPTEK, seperti pembuatan alat-alat teknik, memperkembangkan teknologi, dan juga membantu para mahasiswa untuk membangun prinsip-prinsip ekonomi seperti hukum dan tawanin. Sehingga beliau ini telah menjadi inspirasi bagi mahasiswa untuk membangun ekonomi yang berdasarkan dengan ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan IPTEK. Sampai sekarang, prinsip-prinsip ekonomi Islam dan IPTEK yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW masih digunakan sebagai dasar untuk membangun ekonomi yang berkualitas tinggi dan berbasis ilmu pengetahuan. Hadis yang berhubungan dengan ekonomi Islam dan IPTEK yaitu yang pertama, hukum adalah ketika sesuatu dibuat dan tawanin adalah ketika sesuatu dihapus. Yang kedua, sebuah bangsa yang tidak memiliki ilmu pengetahuan akan menjadi bangsa yang tidak akan berjaya. Dan yang terakhir, jika sesuatu diperlukan, maka janganlah kita mengharapkan keuangan lain, melainkan kita harus berusaha untuk membangun ekonomi yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Baik, itulah penjelasan dan contoh cerita singkat terkait tema ekonomi Islam dan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK. Semoga bisa difahami. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.